Shalom teman-teman Youth Impact JKI Mawar Sharon. Senang boleh kembali menjumpai saudara di kesempatan hari ini. Dan saya yakin dan percaya dalam minggu yang baru di bulan Agustus tepatnya, kita bersama-sama sebagai warga negara yang baik, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Saya yakin kita menjadi orang-orang muda yang bangga hidup dan melayani Tuhan di zaman kita, bahkan kita bangga karena kita menjadi bagian dari negara tercinta Indonesia. Saya di menit-menit awal berharap agar kita semua sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda yang mencintai bangsa ini, mencintai kota kita, mencintai negeri ini, mari untuk kita mendedikasikan seluruh kehidupan kita. Melayani Tuhan adalah melayani bangsa kita. Melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang Tuhan percayakan, generasi yang Dia percayakan dalam kehidupan kita. Dan di kesempatan hari ini, mari kita teduhkan hati kita sebentar. Kita mau ambil waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum saya mengantar saudara, rekan-rekan teman-teman Youth Impact JKI Mawar Sharon, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk kami boleh bertatap muka sampai dengan hari ini, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah omnipresent, Engkau Allah yang hadir dimanapun kami ada, sebab Engkau telah berdiam di dalam kami. Terima kasih, sampaikan maksud Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami, rekan-rekan orang-orang muda yang mendengarkan firman ini. Hamba-Mu berdoa, biar kebenaran ini menjadi kebenaran yang mengubahkan kehidupan kami. Dan karena kebenaran ini mengubahkan kami, maka kebenaran ini akan mengubahkan hidup banyak orang yang kami jumpai. Terima kasih. Berbicara buat setiap kami menit-menit ke depan dalam kendali Roh Kudus sepenuhnya. Kristus dimuliakan, Kristus diagungkan, menjadi pusat penyembahan, pusat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, bersama berkata, amin, amin. Mari rekan-rekan, teman-teman Youth Impact, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, dan hari ini sekali lagi saya akan membahas satu topik secara khusus sesuai dengan tepatnya di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang tercinta. Dan topik saya hari ini saya mau berbagi tentang tangguh dan tumbuh. Sama seperti halnya tema kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun kita di tahun ini, tahun 2021, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, kita diterpa dengan pandemi, dari pandemi menjadi endemi, ya. Kita mengalami banyak hal yang di luar keadaan, di luar situasi yang kita inginkan. Tapi mari hari ini saya mau mengantar teman-teman, rekan-rekan untuk melihat satu topik yang saya beri judul tangguh dan tumbuh. Nah, setiap kali kita mendengar kata menjadi orang muda yang tangguh dan menjadi orang muda yang bertumbuh, tidak akan pernah lepas untuk Anda menjadi tangguh dalam kehidupan, untuk teman-teman, rekan-rekan menjadi tumbuh dalam kehidupan. Tidak mungkin ada ketangguhan dan pertumbuhan tanpa sebuah tekanan. Tidak mungkin Anda menjadi tangguh dalam kehidupan masa mudamu, dan tidak mungkin Anda menjadi orang yang bertumbuh di dalam Kristus kalau kita tidak terbiasa memanage sebuah tekanan dalam kehidupan kita. Tekanan kita nggak bisa hindari, kita hanya bisa kelola. Nah, saya mempelajari dalam banyak hal kehidupan ini bahwa tekanan cenderung, saya ulang, tekanan cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai kita yang sebelumnya. Oke? Tekanan yang datang dalam kehidupan Anda dan saya akan cenderung menghasilkan
sebuah core value, sebuah value of life, sebuah nilai kehidupan yang dilipat gandakan, yang ditingkatkan, yang ditumbuhkan oleh Tuhan daripada nilai-nilai kita yang sebelumnya, nilai-nilai kehidupan kita yang sebelumnya. Makanya kalau saudara perhatikan, setiap orang yang telah melewati tahan uji dalam kehidupannya, ketahanan ujian yang datang dalam kehidupannya membuat dia mampu dan melewatinya dengan baik. Maka di ujung perjalanannya, Alkitab bilang dia tahan uji karena dia telah melewati sebuah ujian dan dia kedapatan tahan melewatinya. Dan apa yang dia lewatinya selalu membuat dia jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Selalu membuat dia jauh lebih mahir daripada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Nah, hari ini saya berdoa biar rekan-rekan Youth Impact harusnya berterima kasih kepada siapapun yang lagi menekan Anda hari ini. Entahkah itu orang-orang di sekitar Anda mungkin, entahkah situasi, keadaan, kondisi, pergumulan, persoalan, masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan Anda harusnya berterima kasih. Sebab sekali lagi, siapapun yang menekan Anda, kondisi apapun yang menekan saudara-saudara, harusnya itu membawa saudara punya nilai kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada yang sebelumnya. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, tidak mungkin ada Daud tanpa ada Saul. Kalau saudara pelajari Alkitab, tidak mungkin ada Yusuf kalau nggak ada Potifar dan Firaun. Ada banyak hal dalam kehidupan kita. Kita seringkali nggak menyadari bahwa Tuhan akan terus mendesak maju. Bahkan Tuhan akan terus selalu mengambil keuntungan. Termasuk dalam keadaan buruk sekalipun yang menimpa kehidupan Anda. Saya ulangi. Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang selalu mengambil keuntungan. Ya, dari segala keadaan, situasi yang tidak baik mungkin menurut saudara, tapi Tuhan selalu ambil keuntungan. Nah, itulah misi Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya menjadi orang-orang muda yang tangguh dan tumbuh, tekanan nggak akan mungkin Anda bisa elakkan. Tekanan nggak mungkin Anda bisa hindari. Tekanan hari ini Anda hanya bisa manage dengan baik. Dan waktu Anda memanage itu dengan baik, saudara memanage itu dengan baik, maka percayalah, ketangguhan dan pertumbuhan akan menjadi kualitas kehidupan Anda. Kita akan sama-sama melihat satu ayat di Alkitab, ya. Kita akan melihat bersama-sama dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Saya hanya akan membuka satu dan dua ayat, satu kitab, dua ayat dari pemberitaan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Buka catatanmu, ya. Mari mencatat dengan baik supaya kebenaran ini akan selalu Anda terus ingat, Anda terus pelajari, dan kebenaran ini menolong kehidupan saudara. Sekali lagi, 2 Korintus 3, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan perlahan-lahan membaca buat teman-teman. Ayat 17 dan ayat 18. Sebab Tuhan adalah roh. Oke? Sebab Tuhan adalah roh. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ulang. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi rupanya kalau kita membaca firman Tuhan ini, Alkitab bilang, dimanapun ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Pertanyaan saya hari ini buat saudara, buat teman-teman Youth Impact. Apakah roh Allah telah berdiam di dalam saudara? Saya yakin kita akan segera menjawab benar. Coach Jeffrey, roh Allah telah berdiam di dalam saya. Saya setuju. Sebab pada saat Anda lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Alkitab bilang, pribadi penolong itu, pribadi penuntun itu, kebenaran itu, Roh Kudus itu diam, tinggal, tetap di dalam kita untuk selama-lamanya. Berarti pada saat ini, pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan ini, jelas
ada roh Allah di dalam Anda. Dan dampak dari roh Allah dalam kehidupan saudara, Alkitab bilang, di situ ada kemerdekaan. Jadi rupanya, kalau saudara pelajari bahwa kebebasan atau kemerdekaan selalu terhubung dengan yang namanya roh Allah. Kebebasan selalu terhubung dengan yang namanya kehendak Allah. Sebab di mana ada roh Allah, roh akan menuntun Anda kepada kehendaknya. Dan bagi orang yang berkata bahwa ada roh Allah di dalamnya, berarti ada kemerdekaan di dalamnya. Dan kemerdekaan atau kebebasan berarti selalu terkoneksi, terhubung dengan kehendak Tuhan. Kebebasan, sekali lagi, selalu terhubung dengan kehendak Allah. Kalau kemudian saudara berkata, saudara merdeka atau saudara terhubung dengan kehendak Allah, tapi kalau saudara masih tetap terus hidup dengan keinginanmu sendiri, saya meragukannya. Kalau saudara terhubung dengan kehendakmu sendiri, itu bukan namanya kemerdekaan. Itu bukan namanya kebebasan, itu yang namanya terikat. Sebab kehidupan yang dipimpin oleh kehendaknya sendiri, kehidupan yang dipimpin, dikuasai oleh keinginanmu sendiri, Anda sementara terikat. Anda bukan bebas merdeka. Bukan. Kemerdekaan itu, freedom itu sama seperti kereta api yang ada di atas rel. Saudara bayangkan sebentar, ya. Freedom itu atau kemerdekaan sejati itu seperti halnya kereta api yang lagi melaju di atas rel. Ya, di atas rel. Dia bebas. Terdorong, kereta api itu akan bebas untuk berjalan di atas rel. Itulah kemerdekaan. Jadi kita akan merdeka bila kita ada di atas relnya Tuhan. Kalau Anda nggak berada di atas relnya Tuhan, Anda terikat. Dan terbanyak kita, orang-orang muda, terikat dengan keinginannya sendiri. Orang-orang muda terikat dengan ambisinya sendiri. Nah, mari kita akan lanjutkan ayat ini. Ya. Hal yang pertama, kalau kita baca ayat ini, sekali lagi saya bacakan dari awal, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kalimat berikutnya perhatikan. Nah, kita akan lihat dengan cepat 3 dampak, 3 akibat. Oke? Kalau Anda menyadari bahwa kemerdekaan itu bukan lepas dari tekanan saja. Kemerdekaan itu ada tekanan, tetapi Anda bisa memanage tekanan itu. Anda merdeka, Anda menjadi pribadi yang bertumbuh dan tangguh, itu bukan berarti tekanan yang datang, Anda harusnya manage, bukan Anda hindari. Teman-teman harusnya manage itu dengan baik, bukan kemudian saudara hindari. Nah, saudara lihat apa dampak, apa akibatnya. Kalau roh Allah di situ ada kemerdekaan, Alkitab bilang. Hal yang pertama, menjadi orang muda yang tangguh dan tumbuh melewati tekanan. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Yang pertama, perhatikan. Dan kita semua. Wow, perhatikan kalimat itu. Jadi bukan sebagian orang, bukan seperempat orang, bukan separuh orang, tetapi Alkitab bilang kita semua. Berarti semua orang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau saudara berkata bahwa gini, saya ingin tangguh, saya ingin tumbuh dalam sebuah tekanan yang datang dalam kehidupan saya, dan tekanan itu menolong saya, membawa saya, menyadari kemerdekaan saya. Perhatikan baik-baik, dampak yang pertama, saudara harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi orang merdeka menjadi tangguh, menjadi tumbuh sekalipun ada tekanan. Yang pertama, kehidupannya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kehidupannya itu mengekspos kemuliaan Tuhan. Kehidupannya itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kehidupannya itu memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bukan hanya sekedar Anda
katakan. Tapi kemuliaan Tuhan itu harus Anda tunjukkan. Kemuliaan Tuhan itu bukan saudara hanya perkatakan, tapi kemuliaan Tuhan itu Anda harus hidupi, dan dampak dari saudara menghidupinya yang terjadi adalah saudara bisa menunjukkannya. Makanya kemuliaan Tuhan itu bukan sama seperti worship leader berkata, beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan. Kemuliaan Tuhan itu nggak perlu ditepuk tanganin. Bukan. Kemuliaan Tuhan itu bukan untuk ditepokin, bukan. Ya, kemuliaan Tuhan itu Alkitab bilang perlu ditampilkan, perlu ditunjukkan, perlu diperlihatkan. Makanya buat saudara yang pelajar, buat saudara yang mahasiswa, buat saudara yang saat ini bekerja, harusnya tanda orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang di dalamnya ada kemerdekaan yang sejati, dan dampaknya Alkitab bilang kita itu mencerminkan kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Kemuliaan Tuhan. Nah, Ko Jeffrey, mungkin teman-teman tanya, kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan itu apa? Sederhana. Kata kemuliaan Tuhan itu punya arti bobot. Bobot. Kemuliaan Tuhan itu punya arti kualitas. Oke? Jadi kalau Anda mendengar, teman-teman mendengar kemuliaan Tuhan, itu bobotnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu berarti, artinya, punya arti gini, kualitasnya Tuhan itu ada di dalam saya. Jadi dimanapun saya pergi, dimanapun saya hadir, harusnya saya mencerminkan bobotnya Tuhan. Saya memperlihatkan kualitasnya Tuhan. Teman-teman mungkin masih berkata, maksudnya kemuliaan Tuhan itu bobotnya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu kualitasnya Tuhan, maksudnya apa? Artinya simple, bahwa berarti ada kecakapan, ada keahlian, ada kemampuan Tuhan di dalam saudara. Makanya kalau saudara berkata saudara in Christ, saudara di dalam Kristus, menjadi tangguh, menjadi tumbuh lewat tekanan yang datang dalam kehidupan saudara. Karena saudara tahu saudara orang-orang muda yang merdeka. Harusnya kemerdekaan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Harusnya ada bobot ilahi, kualitas ilahi dalam bentuk apa? Kecakapanmu, dalam bentuk apa? Ability-mu, dalam bentuk apa? Performance-mu, dalam bentuk apa? Keahlianmu, kecakapanmu, kemampuanmu. Hiduplah dalam potensi yang maksimal. Hiduplah dalam kecakapanmu. Hiduplah dalam keahlian-keahlian yang ingin saudara benar-benar menjadi seperti yang Tuhan mau lewat kehidupan saudara. Jangan menjadi anak-anak muda yang rata-rata. Ya, jadilah anak muda yang hadir sebagai solusi atas keadaan sekitarmu, atas kampusmu, atas sekolahmu, atas pekerjaanmu. Mungkin saudara bertanya, teman-teman bertanya, Ko Jeffrey, apa tanda saya punya kecakapan? Apa tanda saya punya keahlian? Apa tanda saya punya kemampuan? Sederhana. Oke? Kecakapan, keahlian, kemampuanmu itu terlihat dari seberapa sering orang datang kepadamu hanya untuk meminta pertolonganmu. Hanya untuk meminta advice-mu, hanya untuk meminta nasihatmu, hanya untuk meminta pertimbanganmu, hanya untuk menjadi teman diskusi, hanya untuk menjadi teman menemukan solusi. Saudara udah ada di titik itu hari ini enggak? Jadi kalau saudara berkata, oke, kemuliaan Tuhan ada dalam saya, lalu kemudian gak ada orang yang datang dalam kehidupanmu untuk bertanya. Gak ada orang mencicipi karunia-karunia rohanimu. Gak ada teman-temanmu yang melihat kemampuan, keahlian, kecakapanmu. Itu pertanda. Bukan karena Tuhan gak mau menyatakan kemuliaannya, bobot dan kualitas ilahi dalam hidupmu, bukan. Tapi besar kemungkinan saudara masih hidup untuk dirimu sendiri. Makanya orang yang hidup untuk dirinya sendiri, customer-nya ya dirinya sendiri. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, ya berarti pelanggannya adalah dirinya sendiri. Dan fatalnya, kalau pelanggannya, customer-mu adalah dirimu sendiri, tidak ada yang berarti dari kehidupanmu.
Tidak ada yang bisa dijual dari kehidupanmu. Lawang yang beli itu adalah dirimu sendiri. Kok sampai kapan dirimu sendiri bisa dipuaskan oleh dirimu sendiri? Tapi kalau ada orang lain datang kepadamu minta advice, ada orang datang kepadamu karena melihat kualitas, keahlian, kecakapan, kemampuan, karunia-karunia rohani yang saudara punya. Itu pertanda kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terlihat, terekspos dalam kehidupanmu. Hal yang pertama hari ini, teman-teman Youth Impact. Yang pertama, bicara kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Bobot ilahi, kualitas ilahi. Dalam hal apa kok Jeff? Bobot dan kualitas ilahi terlihat dalam hal apa? Karunia-karunia rohanimu, kecakapanmu, kemampuanmu, keahlianmu. Anda expert di mana? Jadilah mahir di area tersebut. Jangan menjadi rata-rata. Sebab orang rata-rata sulit mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, sulit. Coba, di kantor Anda coba. Paling gampang Anda kenali apa? Orang rata-rata atau orang yang paling? Ya, paling datang sering terlambat dan paling selalu tepat waktu. Itu paling. Sama. Waktu kita bersekolah, nggak pernah ada orang bangga kalau nggak pernah ada orang terekspos kalau dia itu rankingnya kalau dari 20 siswa, dia ranking 10. Nggak ada yang bangga. Atau dari 30 siswa, dia rankingnya di tengah, ranking 15. Ada orang bangga pamer dia ranking 15? Nggak ada, itu rata-rata. Yang paling gampang terlihat kalau kita ada dalam sebuah tempat, misalnya kita bersekolah, saya masih ingat, ya, yang paling mudah saya kenali itu cuma satu. Kalau dia nggak nilainya paling jelek, ya, hampir saja nggak naik kelas, sama orang yang ranking 1, yang paling. Oke? Yang paling. Mari, hari ini teman-teman youth, ya, kemerdekaan itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara berkata, saya mau tangguh, saya mau tumbuh. Oke, lewat tekanan yang datang. Dan kalau saudara percaya, ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke, dan yang pertama, saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oke, saya lanjut hal yang kedua, di ayat yang sama. Sekali lagi saya akan selalu baca dari ayat yang ke-18 dulu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan, dengan muka yang apa? Dengan muka yang tidak terselubung. Tidak terselubung itu berarti dia terlihat. Tidak terselubung itu berarti tidak tertutupi. Tidak terselubung itu berarti nggak tersembunyi. Kalau nggak tersembunyi berarti dia mudah dilihat. Ya. Tidak tersembunyi tapi benar-benar terlihat, terekspos. Nah, perhatikan. Kalimat berikutnya, ini poin kedua saya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Hal yang kedua, teman-teman Youth Impact, Anda dan saya, rekan-rekan teman-teman, harus sadar sesadar-sadarnya. Kalau yang pertama, Anda mengekspos kemuliaan Tuhan, Anda mengekspos kualitas atau bobotnya Tuhan. Nah, sadari hari ini teman-teman, ya, bahwa yang kedua ayat ini berkata, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari dirimu sendiri. Kecakapanmu, keahlianmu, kemampuanmu, bobot kualitas kehidupanmu, tidak karena pengalamanmu. Tidak datang karena memang saudara datang dari pengalaman, bukan. Tetapi saudara perlu sadari hari ini bahwa semua itu, Alkitab bilang, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saya cuma mau mengingatkan hal yang sederhana. Sederhana sekali lagi. Hal yang kedua, saya mau bacakan perlahan-lahan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Berarti yang kedua, oke? Orang yang merdeka itu orang yang hidup dalam kerendahan hati. Oke? Kalau yang pertama, ya, dampak menjadi pribadi yang tangguh dan tumbuh, merdeka dalam kehidupannya adalah dia mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua,
dia hidup dalam kerendahan hati. Oke? Jelas kok Alkitab bilang, datangnya dari Tuhan. Saudara, hari ini, teman-teman Youth Impact hari ini sadari dengan baik bahwa kesombonganmu membatalkan seluruh prestasi-prestasimu. Percayalah, saya mau ulang, Ko Jeffrey mau ulangi. Kesombonganmu akan selalu membatalkan seluruh prestasi-prestasi apapun yang Anda raih. Anda pernah lihat orang sombong berhasil? Ya, mungkin pernah. Orang sombong kemudian berhasil. Dan kemudian dalam tempo singkat, di saat dia testimoni, membanggakan, bahkan terkesan sangat terlihat sombong. Pada saat yang sama, bukankah kemudian Anda memberi penilaian yang buruk terhadap orang tersebut? Ya, Anda menilai buruk orang tersebut bukan pada prestasinya, bukan? Tetapi pada apa? Spirit kesombongannya. Tetapi pada apa? Pada cara dia berbicara. Pada apa? Gaya hidup dia. Pada apa? Tutur katanya waktu kemudian dia menceritakan sesuatu. Dalam sekejap, prestasi yang dia raih, sehebat apapun, menjadi minus di mata Anda. Menjadi kurang di mata Anda. Kenapa? Karena kesombongan. Berhati-hatilah dengan kesombongan, teman-teman youth. Sebab kesombongan ya akan mengantar Anda kepada kehancuran, Alkitab bilang. Ya, Kitab Amsal menulis, level kesombongan Anda akan sangat menentukan level kehancuran Anda. Jadi hari ini Ko Jeffrey kasih tips buat teman-teman youth. Saya kasih tips bagaimana memperbesar kehancuran Anda. Gampang, sombonglah. Ya, saya ulang. Bagaimana memperbesar, memperluas, memperbanyak kehancuran demi kehancuran dalam kehidupan Anda, kehidupan teman-teman sederhana. Jadilah orang sombong nomor 1 sedunia. Ya. Sebab orang sombong akan mengantar kepada kehancuran. Makanya jelas Alkitab bilang, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke? Nah, hal yang kedua, sekali lagi, mari hidup dalam kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati akan selalu menarik favor dalam kehidupannya. Orang yang punya kerendahan hati selalu mendapatkan promosi-promosi ilahi dalam kehidupannya. Orang yang punya kerendahan hati, Alkitab bilang selalu berada di pusat kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang rendah hati, sebelum dia tampil di depan, dia akan bisa memanage semua hal pada apa yang tidak terlihat. Dia akan bisa ngatur semua hal pada apa yang gak kelihatan. Lalu pada saat dia tampil dalam jubah kerendahan hati. Makanya kalau saudara pelajari, Yesus Kristus namanya oleh Bapa disebut, disematkan, ya, nama di atas segala nama. Filipi pasal yang kedua, bukan? Dan di ayat-ayat di atasnya, dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-11, Tuhan, Bapa di sorga menyematkan jubah, nama di atas segala nama, namun dasarnya di ayat-ayat di atasnya. Dalam rupa sebagai seorang manusia, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia taat sampai mati di kayu salib. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hidup dalam kerendahan hati membuat Anda naik kepada apa yang Tuhan mau. Mari, ya. Yang kedua, sekali lagi, hiduplah dalam kerendahan hati. Sekali lagi, orang yang rendah hati itu selalu menarik anugerah. Orang yang rendah hati itu selalu menarik kemurahan demi kemurahan Allah. Tiba-tiba saja Anda ngalamin kemurahan Tuhan di pekerjaanmu. Tiba-tiba saja Anda mengalami kemurahan Tuhan dalam seluruh area kehidupanmu. Di sekolahmu, di kampusmu, di pekerjaanmu, bahkan di masa depanmu. Hidup dalam kerendahan hati. Oke? Dan kita tiba pada bagian yang terakhir di ayat ini. Oke? Saya bacakan sekali lagi buat teman-teman. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Oke? Bukan datang dari dirimu sendiri. Bukan datang dari orang lain. Bukan datang dari pengalamanmu. Ya, makanya kita mesti sadar nggak ada yang perlu disombongkan. Perhatikan dengan baik-baik. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah
menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya tertarik kalimat, maka kita diubah. Sampai situ dulu. Jadi yang diubah itu bukan kondisimu. Jadi yang diubah itu bukan keadaanmu. Jadi yang Tuhan mau ubah itu bukan situasimu, bukan. Bukan. Sebab di sini nggak ditulis, maka situasimu diubah. Nggak ada. Maka kondisimu diubah. Bukan. Tetapi Alkitab bilang, maka kita, maka saudara, maka rekan-rekan dan saya, teman-teman dan saya diubah. Jadi sekali lagi yang Tuhan mau ubah itu bukan kondisimu, bukan masalahmu, bukan tekanannya, bukan keadaannya, bukan masalahnya, bukan. Tetapi dirimu harus jadi pusat perhatian untuk Tuhan mau ubah dalam kehidupan. Dirimu, bukan orang lain. Dirimu bukan keadaanmu. Oke? Makanya tujuan tekanan yang datang dalam kehidupan saudara bukan mengubah keadaan, situasi, bukan. Tetapi mengubah dirimu. Oke? Maka kita diubah. Dan apa sasaran perubahan itu? Sekali lagi sasaran perubahan itu Alkitab bilang, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Oke? Serupa dengan gambarnya. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama, hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan kualitas, bobot, kecakapan, keahlian, kemampuan. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir, perhatikan, hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Yang pertama, sekali lagi, hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Dan yang terakhir, hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Makanya perhatikan, seluruh keadaan, seluruh situasi Tuhan akan pakai supaya mengantar Anda makin lama makin serupa dengan Kristus. Bahkan Alkitab bilang dampaknya apa kalau hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan? Dampaknya apa kalau hidupmu itu dikuasai ataupun hidupmu dalam kerendahan hati? Yang ketiga, hidupmu itu serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambar Kristus, Alkitab bilang. Dampaknya adalah, kalimat penutupnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti Tuhan akan terus ubahkan saudara dari waktu ke waktu, makin lama makin tumbuh, makin lama makin tumbuh, makin lama makin tumbuh, makin lama makin tangguh, makin tangguh, makin tangguh, makin tangguh. Tuh. Saudara perhatikan dengan baik. Berarti selalu saja ada sasaran Tuhan di balik apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Teman-teman Youth Impact, hari ini Coach Jeffrey mau ingatkan, firman Tuhan kembali mau mengingatkan kita. Bahwa semua keadaan akan selalu menguntungkan Tuhan. Tuhan akan selalu ngambil untung dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, saya sekali lagi mau ingatkan. Mari, kehidupan yang serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam cara berpikir Kristus. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam perkataannya. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal perilakunya. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam sikap, dalam perilaku, dalam tindakan, dalam ucapan, dalam berpikir, dalam motivasi. Segala sesuatu harus berasal dari gambar Kristus dalam kehidupan kita. Dan percayalah teman-teman, Alkitab bilang, makin lama kemuliaan Tuhan akan makin besar dalam kehidupan saudara. Tidak mungkin kemuliaan Tuhan makin besar dalam kehidupan saudara kalau saudara nggak mau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup untuk dirimu sendiri. Tidak mungkin saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar kalau saudara hidup dalam kesombongan.
Tapi kalau saudara hidup dalam kerendahan hati, saudara lagi menghidupi cara dan gaya hidup Kristus. Saudara dalam kerendahan hati, hidup dalam kerendahan hati, saudara lagi mengcopy paste cara hidup Kristus. Dan yang ketiga, kemuliaan yang akan semakin besar itu datang dari gaya hidup yang makin lama makin serupa dengan Kristus. Saya berdoa biar firman Tuhan hari ini menolong teman-teman Youth Impact ya, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tumbuh. Sekalipun dalam tekanan apapun, tekanan nggak perlu dihindari, tekanan hanya perlu di-manage. Dan percayalah, pada saat Roh Allah memimpin kehidupan teman-teman, di situ ada kemerdekaan, Alkitab bilang, dan dampak kemerdekaan ya terlihat dari apa? Hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup yang punya sasaran pada keserupaan dengan Kristus. Saya berdoa biar Youth Impact JKI Mawar Sharon ya menjadi orang-orang muda yang menggenapi kehendak Allah. Youth Impact, orang-orang muda di JKI Mawar Sharon menjadi orang-orang muda yang tepat di pusat kehendak Allah dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, dan yang terbaik datang dari Tuhan menjadi milik bagian dari saudara. Sekali lagi, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar kesempatan hari ini. Firman yang mengubah kehidupan kami. Firman yang datang menasihati setiap kami. Dan firman ini yang akan terus menuntun kehidupan kami menjadi kehidupan yang punya kualitas ilahi, bobot ilahi, supaya Kristus dimuliakan lewat kehidupan yang kami jalani. Terima kasih, biar berkat-Mu Tuhan turun sempurna atas teman-teman Youth Impact dan setiap orang yang mendengarkan firman ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Merdeka!